Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Inno Battle wa Nichijouke no Dakade. Genrenya komedi, romance, full slice of life, dan supernatural. Animenya rilis tahun 2014. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dimulai dengan seorang cewek bernama Tomoyo yang mau menuju ke sebuah klubnya, yaitu klub sastra. Dia ngajakin temennya bernama Hatoko. Cuma karena dianya mau piket dulu, jadi Tomoyo duluan. Hari itu nampak kehidupannya seperti normal-normal aja. Sesampainya di klub ada seorang lelaki bernama Ando yang mempunyai sindrom berbau spiritual. Karena udah biasa, jadi Tomoyo tidak meladeni dia. Ando begitu kesal sindromnya kagak percaya sama si Tomoyo. Terus datang si Hatoko. Nampak dia mengkhawatirkan si Ando ampe mau menelpon ambulan. Dia pun kagak percaya sindromnya si Ando. Terus pas nyoba lagi, yang datang malah loli bernama Cipuyu. Yang tentu saja dia gampang nangis. Diserem-seremin macam itu, lalu datang ketuanya bernama Takanashi yang langsung melawan si Ando. Terus udah waktunya mereka menjalani kegiatan klubnya. Cuma di situ si Ando masih aja menekankan kalau dia percaya dengan adanya kekuatan spiritual di dunia ini. Beda sama yang lainnya, mereka gak percaya. Alhasil di mana si Ando kagak sengaja menyebutkan sebuah omongan hingga muncul kekuatan di tangannya. Awalnya yang lain, terutama Ando sendiri gak percaya, tapi makin lama cahaya itu makin menerang. Dimulai dari situlah semuanya terjadi. Setelah 6 bulan kemudian, Tomoyo mengulangi kebiasaan yang sama. Seperti 6 bulan yang lalu, dia menuju ke klub dan di sana, macam biasa ada Ando. Yang lagi-lagi kayak gitu, dia menyuruhnya berhenti. Karena klub itu selalu dimarahi sama klub sebelah. Karena rame mulu. Lagian, sekarang mereka udah masuk ke dunia itu. Tapi si Ando kagak mau mudeng. Datang si Hatoko pun dia gitu lagi dan berpura-pura kalau tangannya kepanasan. Alhasil si Hatoko mengeluarkan sebuah kekuatan air, lalu memasukkan si Ando ke sana. Karena bahaya, si Tomoyo mengeluarkan juga kekuatannya, yaitu memanipulasi waktu, lalu mengeluarkan si Ando. Tak lama datang si Cipuyu, yang nampak dia bisa masuk ke sebuah dimensi, dan datang juga si Takanashi. Hari itu adalah hari pengevaluasian kekuatan mereka. Langsung aja Hatoko lawan si Cipuyu. Nampak Cipuyu membuat sebuah dimensi di sana, lalu mengeluarkan banyak pedang. Untungnya si Hatoko bisa menahan dengan kekuatan anginnya. Di sini bisa dilihat kalau Cipuyu memiliki kekuatan bisa membuat sebuah dimensi, dan Hatoko bisa mengeluarkan kekuatan dari beberapa elemen. Terus giliran Hatoko yang nyerang, dia mengeluarkan sebuah api gitu dan dimasukkan ke dalam tanah. Udah layaknya pembuatan lapa, tapi Cipuyu mengeluarkan kekuatan lain sehingga tanah yang dia injek kagak hancur. Lantas makin lama, itu orang berdua makin serius bertarung. Alhasil sama si Tomoyo dihentikan. Dengan menghentikan waktunya, itulah kekuatan si Tomoyo. Mereka melakukan itu karena itu orang berdua udah terlalu terbawa suasana, jadi dipisahin. Tadinya mau ngetes kekuatan si Tomoyo, tapi karena tadi udah diperlihatkan, jadi tidak usah. Takanashi juga menyuruh untuk diselesaikan. Buat hari ini tidak ada uji coba si Ando dan Takanashi. Kekuatan Takanashi belum berkembang, jadi gitu-gitu aja. Kekuatan dia juga sebenarnya belum kelihatan. Cuma yang bisa dilihat, dia bisa kayak nyembuhin gitu. Tapi pas Ando mau mengeluarkan kekuatannya, ada yang datang, yaitu ketua OSIS. Mereka buru-buru menutup dimensinya. Dia ke situ mau mengamati aja karena klub tersebut membuat keributan mulu. Ditambah di situ Bobo kebakar. Terus si Ando maju untuk menghadapi si ketua OSIS atau si Kudo. Dengan kata-kata sindromnya, Ando asal jeplak kalau si Kudo memiliki sisi lain dari dia yang sekarang. Lantas si Tomoyo langsung menunjuknya karena terlalu macam-macam. Tapi si Kudo juga merasa demikian. Kalau ada yang disembunyikan olehnya, yaitu dia punya kekuatan juga. Kudo selalu memperhatikan ketika klub itu sampai mereka main-main sama kekuatannya. Si Kudo mengetahuinya. Kedatangan dia kemari mau menantang mereka berlima. Lantas mereka kagak ngerti, lalu si Ando turun tangan untuk melawannya. Dia banyak cincong sampai akhirnya mengeluarkan sebuah api hitam di tangannya. Cuma tak berselang lama sama si Kudo diserap kekuatan itu jadi milik dia. Itulah kekuatan dia yang sebenarnya.
Ando auto sedih, kekuatan yang nemenin hari-harinya kini diambil orang. Lagian kekuatan si Ando itu tidak berguna sama sekali. Lalu si Tomoyo maju dan ngomonglah kalau dia kagak tertarik melawan. Karena kalau ngeluarin kekuatan pasti diserap juga ya kan. Lagian kekuatan si Ando itu kagak berguna apa-apa kalau mau ribut tanpa kekuatan lawan mereka berlima. Alhasil dia ketakutan tapi masih belum pergi juga. Pas sama Takanashi yang jago karate dan judo, akhirnya dia menyerah juga. Setelah kejadian itu, si Kudo memberitahu kalau dia dapat kekuatan dari sebulan yang lalu. Dia juga dapat pesan dari seseorang yang nyuruh dia mengikuti klub itu karena mereka memiliki kekuatan juga. Jadi dia selalu mengamati mereka. Dia juga kagak tahu kenapa dia memiliki kekuatan. Kini permasalahannya pasti ada seseorang juga yang memberikan kekuatan kepada mereka berlima. Di sisi lain nampak ada seseorang yang nampak mengetahui skenarionya. Singkat cerita, Ando menyuruh yang lainnya untuk menulis nama panggilan masing-masing. Nampak si Tomoyo kagak mau, mereka setuju gara-gara si Ando membujuk si Cipuyu. Biar pada mau, alhasil mau gak mau mereka juga harus nurut. Di situ yang udah selesai si Hatoko. Tapi dia menulis nama panggilan yang aneh, yaitu menambahkan nama warna di depannya. Lantas Ando kagak terima karena sudah macam lawakan. Jadi si Hatoko menulis namanya jadi Hatoko sang pelawak. Ando udah nyerah, terus giliran si Takanashi, dia memberikan nama panggilan macam Putri Salju dan yang lainnya, yang membuat si Ando merasa panggilan itu sangat imut. Lantas Takanashi yang denger imut langsung pengen muntah. Ando kagak tahu kalau Takanashi gak suka yang imut-imut. Terus selanjutnya Cipuyu, dia menuliskan nama panggilannya jadi nama buah-buahan dan ngelantur kemana-mana sampai akhirnya mau dipanggil dengan sebutan buah nanas. Alhasil si Ando menyerah untuk mengikutinya. Terus yang terakhir si Tomoyo. Dia yang awalnya kagak minat ikutan, malah nama panggilan dia yang paling bagus. Tak berselang lama datang si Kudo, mau ada perlu sama si Ando. Dia mau membalas pesan yang dikirim Ando kalau dia suka sama Ando dan mengajaknya pacaran. Lantas pada bingung semua, terutama si Tomoyo yang kelihatan macam cemburu kayak gitu. Si Ando juga yang ngirim pesan merasa aneh sendiri. Alhasil si Kudo membacakan suratnya. Nampak isinya kagak ada tentang tembak-menembak. Di situ Ando memberitahu kalau tulisan loper yang ada di sana itu artinya pencuri, bukan arti lain. Kudo mau dipanggil dengan nama Mirei. Lalu si Tomoyo nyari bantuan ke si Hatoko. Cuma dianya juga gemeteran kayak gitu. Si Cipuyu dan Tomoyo kembali komplain. Lagi-lagi si Tomoyo kena mental. Kali ini Kudo membanding-bandingkan bentuk opanya yang nampak punya si Tomoyo itu kalau dalam bentuk abjad dia paling kecil. Lantas Tomoyo marah dan mau menyerang. Cuma kekuatannya diambil gitu aja. Ando mencoba memberhentikan semuanya. Cuma dia mau diberhentikan ketika dipanggil Mirei. Alhasil semuanya selesai. Keesokannya terlihat si Kudo lagi nungguin si Ando keluar. Pas keluar dia langsung kayak kegirangan gitu. Dia kagak bisa pulang bareng karena ada kegiatan OSIS. Cuma dia mau mengantar si Ando ke klubnya. Di perjalanan si Kudo juga meminta emailnya si Ando yang nampak nama emailnya udah kayak gitu. Ando pasrah aja dah. Sesampainya di klub dia diperingatkan untuk tidak dekat dengan cewek-cewek lalu dia pergi. Di situ para anggota yang lain pada nguping dan di dalam pun nampak mereka udah kayak gak suka dengan situasi ini. Terutama si Tomoyo, dia udah macam cemburu gitu tapi emang wajar. Kalau jomblo merasa iri kalau ada yang pacaran, lagi-lagi dia dibuat malu. Terus dia mencoba mendekati si Hatoko sama Cipuyu yang sangat sulit karena udah terlanjur marah. 友だと思って舐めたらあかんで。返して。アンドリスンかわか。アンドリスン。 Lalu Cipuyu nangis, terus pas giliran Takanashi ini malah lebih kasar sama si Ando. Dia jujur aja kalau mereka kagak suka dengan keadaan saat ini. Apalagi Kudo yang tiba-tiba begitu, dia harus mencari rencana lain. Cuma si Ando kagak mau, dia yang akan menyelesaikannya sendiri. Alhasil sorenya dia jujur kalau isi surat itu bukan surat cinta, melainkan makna loper di sana itu pencuri. Lantas si Kudo auto nangis dan udah sakit hati lah intinya. Sedangkan si Ando cuma bisa meminta maaf. Kudo berusaha tegar dan ujung-ujungnya dia pulang. Karena ada yang mau dibeli pesanan ibunya, ampe udah stres kayak gitu. Tak lama si Tomoyo pun datang dan sedikit mengobrol dengan si Ando. Dia kembali menyimpulkan isi surat yang ia kirim.
kalau isinya sebenarnya mengarah ke persatuan, yang mana saat ini si Kudo mempunyai kekuatan macam mereka yang masih sendirian. Dia masih mencoba buat mengajak bergabung, cuma kali ini kelihatannya malah berbalik. Cuma Tomoyo yakin kalau dia bakalan sadar dengan isi suratnya itu. Malam harinya si Ando dapat email dari Kudo, dia meminta maaf. Dan dia memakai nama yang ditulis sama si Ando, yaitu Grateful Lover. Jika cerita, Ando dipanggil sama gurunya. Karena ada yang aneh sama ujiannya, dia selalu menulis kata-kata yang di jawabannya sampai-sampai guru-guru udah bosen mengoreksi si Ando. Tapi anehnya nilainya bagus-bagus, lalu dia mau meneruskan tidur, tapi datang Sagami yang mau merebut pacarnya kembali, yang ternyata itu sebuah HP. Yang Ando tahu dia pacaran sama kelas 1 tapi udah putus katanya gara-gara dia beli game Galge. Si Sagami itu udah macam otaku. Emang kalau dipikir-pikir mah otaku. Jadinya mereka ribut dah berdua sampai gurunya yang mau tidur pusing lalu mengeluarkannya. Di situ mereka diem di tangga sejenak. Terus Sagami pergi mau ketemuan dengan seseorang. Di belakangnya ada si Takanashi yang memperhatikan mereka berdua sambil berimajinasi. Karena ada kegiatan klub, mereka pun ke sana karena hari ini adalah waktunya rekreasi klub sastra. Karena Cipuyu bisa menciptakan sebuah dimensi, jadi dia mudah mau kemanapun. Mereka main tenis bersama. Nampak Tomoyo memperlihatkan kecepatannya, namun sayang masih membentur ring dan balik lagi ke mukanya. Di situ Ando kagak sengaja melihat dalemannya si Hatoko yang membuat si Tomoyo marah. Di situ terjadilah adu mulut dari kedua orang itu, cuma gara-gara panse. Terus Takanashi meminta untuk tukeran lawan, alhasil Ando lawan si Hatoko. Ando udah percaya diri bisa mengalahkannya, cuma di situ Hatoko mengeluarkan kekuatan apinya yang membuat si Ando ketakutan. Jadi dia juga mau membalasnya dengan mengeluarkan api hitamnya, tapi dia keburu kebakar kepalanya. Tak lama mereka udahan, rekreasi kali ini tidak menyenangkan buat si Takanashi. Terus si Ando mengeluarkan sebuah buku yang katanya buku macam nama julukan orang di dalamnya. Cuma di situ terjadi salah ejahan yang harusnya Bible jadi Piper. Takanashi ngakak parah di situ. Pulangnya mereka tadinya mau ke karaoke dulu. Cuma di situ si Ando buku Pipernya ketinggalan. Jadinya mau gak mau dia balik lagi. Terus cewek-cewek itu ngegibahin si Ando tentang nama julukan yang ia sering buat. Dulu si Hatoko juga waktu kecil memiliki nama julukan. Cuma buatnya jadi marah. Ya pastilah, apalagi kalau dijulukin nama orang tua pas waktu kecil auto marah. Entah kenapa, padahal itu bapak sendiri. Lanjut terus, Ando memberikan nama julukan lain untuk si Hatoko. Jadi ini biasa aja. Ando pun mempunyai sisi yang lain, yang mana Takanashi yang mempunyai kekuatan mengembalikan sesuatu jadi utuh. Ando menyuruhnya untuk tidak menghidupkan orang yang mati. Karena kekuatan tersebut tidak boleh digunakan di dunia ini. Walaupun bisa, dia bakalan kepikiran terus. Sementara itu ketika Ando masuk ke klub, ada seseorang yang membaca bukunya. Dia adalah Kiryu. Dia tertarik sama nama julukan si Ando yang bernama Wilton Shinjurai. Orang itu nampak memiliki sindrom yang sama macam si Ando dan memiliki nama julukan juga. Alhasil si Ando membacanya di restoran sambil makan. Terus Kiryu mengaku kalau dia mantan klub sastra juga dulunya. Ando sangat takjub sama Kiryu. Terus ada telepon masuk yang katanya dari bosnya, yang nampak dia lagi ngomongin perang dan mereka membutuhkan kekuatan si Kiryu. Alhasil dia mau membantu. Ando yang denger dia ngomong begitu kalau Kiryu sama macam dia yang memiliki sindrom. Terus dia menanyakan arti kata sindrom, yang mana sindrom itu macam dunia yang mau dibuat sendiri. Dan dia pengen yang namanya dipercaya orang lain atas omongannya itu. Tak lama datang si Tomoyo. Dia ke situ mau belajar katanya, karena sering datang ke situ. Dia dibuat kaget ketika melihat Kiryu yang ternyata itu adalah kakaknya si Tomoyo. Tomoyo menyuruhnya buat pulang ke rumah, cuma dianya kagak mau dan pengen uang bulanannya ditransfer, lalu dia pergi. Tapi sebelum itu dia memberitahu omongannya tadi tentang senjata yang sangat hebat dan ada kemungkinan mereka bakalan ketemu kembali. Di situ Tomoyo menjelaskan kalau si Kiryu itu beda ibu, jadi dia menggunakan marga ibunya dari kecil. Dia dipanggil nama julukan sama Kiryu yaitu Endless Paradox. Terus dia mau menceritakan si Kiryu. Awalnya dia itu pinter, berprestasi dan juga ganteng. Populer lah intinya. Cuma dia melihat pandangan lain dari dunia yang membuat dia berhenti dari kuliahnya dan memutuskan buat pergi dari rumah. Ada yang membuat Ando kesal di sana. Dia harus membayar semua yang ada di situ.
Esokan harinya Ando bertemu dengan Cipuyu di jalan. Nampak dia gak mau kemana-mana. Dia katanya mau berhenti sekolah. Ternyata dia alasan mau dianterin. Padahal dia bisa pakai kekuatannya. Katanya kalau jam segitu banyak orang. Si Ando udah kecapean tapi dia harus menggendongnya. Apalagi Cipuyu terus memuji si Ando. Tak lama mereka sampai, lalu muncul temannya bernama Madoka Kuki. Dia merapikan pakaian si Cipuyu dan memperkenalkan kepada si Ando. Ando auto senang mendengar kalau namanya Kuki. Terus mereka berdua masuk. Ando lupa menanyakan kenapa si Cipuyu pengen berhenti sekolah. Si Ando langsung cepat-cepat ke sekolah. Pas di sana dia nggak sengaja menabrak bus Atomi. Di situ dia menanyakan Cipuyu yang akhir-akhir ini sering ke klub sastra. Dia menyuruh hati-hati karena anak SD main sama anak SMA rasanya aneh aja. Setelah itu si Ando baru menyadari bahwasannya dengan kekuatan Cipuyu mereka bisa memakai cosplay yang mereka inginkan. Lantas yang tadinya serius jadi kagak jadi. Si Cipuyu pun pengen mencobanya, alhasil ditulis mau cosplay apaan. Si Ando dapat kostum maid yang ditulis si Hatoko. Si Takanashi iseng memotonya dan mau dikasih ke si Sagami. Terus giliran Takanashi, dia dapat blomer, tulisannya sendiri. Nampak dia sangat cocok menggunakan kostum tersebut. Terus si Hatoko dapat cosplay jadi matahari yang ditulis sama si Cipuyu. Terdengar aneh tapi sama si Hatoko dipakai. Terus Cipuyu dia dapat aksesoris budak yang ditulis Ando. Nampak Ando kagak puas melihat anak SD make gituan. Dan yang terakhir si Tomoyo, dia dapat punyanya sendiri yaitu Jira Bikini. Pakaian dia yang paling terbuka dibandingkan yang lainnya. Dia dapat pujian dari Ando yang membuat dia senang. Terus si Cipuyu mengajak buat foto bersama untuk kenang-kenangan. Alhasil mereka foto bersama. Tak lama ada Satomi mengetuk pintu. Mereka auto panik dan melepaskan kekuatannya. Ya gitulah, jadi pada telanjang semua, apalagi si Tomoyo. Tapi mereka masih bisa beralasan kalau lagi beres-beres. Dia datang ke situ cuma mau menanyakan si Cipuyu. Dia sebelum jam pelajaran pertama dia pulang dengan alasan sakit perut. Nampak dia kelihatan pura-pura gitu. Satomi sebagai bibinya akan memberitahu ibunya dan menyuruh besok buat masuk sekolah lagi. Lalu si Cipuyu pun pergi pulang dan kebetulan si Kuki datang ke rumahnya. Di sisi lain si Ando yang baru pulang langsung udah layaknya orang yang kelewat senang. Baru mah dia mau nonton film, ada si Cipuyu datang. Dia mau ikutan nonton juga. Terus dia bercerita kalau dia lagi bertengkar sama si Kuki gara-gara dia nentak si Cipuyu buat main ke klub sastra. Sekarang si Kukinya ada di rumah, dia ditinggalin. Ando menyuruhnya buat pulang dulu, cuma dia canggung buat bertemu si Kuki. Alhasil mau gak mau si Ando bakalan bantu. Belum juga pakai baju dia langsung dijeblosin ke rumahnya. Dan Kuki pun kebetulan masuk ke kamarnya. Alhasil semakin rumit aja. Kuki langsung menyuruh si Cipuyu untuk tidak main-main lagi sama klub sastra. Cuma di situ si Cipuyu nolak. Dia mempunyai alasan untuk tetap bermain bersama klub sastra. Dia bukan tidak memilih si Kuki, tapi dia kalau disuruh untuk tidak main sama Ando dan kawan-kawan, dia kagak bisa. Alhasil si Kuki menyerah untuk membujuknya. Lalu dia pergi pulang. Besokannya Ando berterima kasih karena kemarin Cipuyu kagak mengaku tentang kekuatannya itu. Tapi dia sekarang makin dijauhi sama si Kuki. Dia gak bisa untuk menggantikan si Kuki jadi temannya. Tugas si Ando sekarang adalah membuat si Kuki menerima maaf dari si Cipuyu. Sorenya dia bertemu dengan si Kuki. Nampak dia ketakutan sama si Ando. Dia berusaha buat ngobrol sebentar. Sementara itu si Cipuyu sedang di klub. Lalu datang Hatoko yang menanyakan si Ando. Cuma dianya lagi keluar. Hatoko yang melihat boneka si Cipuyu sobek, dia pun menjahitnya. Ternyata itu boneka pemberian dari si Satomi. Tak lama selesai. Hatoko memberitahu kalau segala sesuatu pasti bisa diselesaikan. Apalagi yang lagi dihadapkan sama Cipuyu dan Kuki. Mereka bisa bertengkar berarti mereka akrab. Sementara itu si Ando mencoba ngobrol lagi sama si Kuki. Dia mau menjelaskan apa alasan Cipuyu kagak mau meninggalkan klub sastra. Ando berbohong, mengaku kalau dia seorang lolicon akut. Dari umur 7 sampai 12, itu makanan yang paling mantap menurutnya. Si Kuki malah takut dengan itu, jadi itulah alasan Cipuyu suka main ke sana.
Cuma tak lama datang si Cipuyunya, dia langsung aja memberikan boneka yang dimenangkan oleh si Satomi. Akhirnya setelah menjelaskan kembali, si Cipuyu dan Kuki kini baikan lagi. Setelahnya Cipuyu ke klub sastra lagi, kini si Ando disebut kesatria lolicon. Padahal dia waktu kemarin bohongan doang. Terus Ando menanyakan kenapa si Cipuyu pengen keluar sekolah. Ternyata tujuan dia, Cipuyu mau melompat kelas, makanya dia belajarnya di rumah doang. Walaupun berat, terus ditambah tekanan, dia harus menyembunyikan kekuatannya, tapi dengan adanya mereka berempat jadi kebantu. 4 tahun lagi nanti Cipuyu bakalan jadi kelas 2 SMP. Yang mana Ando sangat menyukai itu. Entah kurang ngerti juga di situ maksudnya apaan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata deh. Bye-bye.